Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu, Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, ku nanti Engkau Tuhan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Blur Now, Oasis Later. Ya, mungkin sering kali kita mendengar kata blur itu di dalam dunia fotografi, atau mungkin kita sering mendengar bahwa kalau ada hasil foto yang buram itu dikatakan blur. Atau mungkin juga ada istilah bokeh ya di dalam handphone itu. Jadi ada fokus ke objeknya, tapi belakangnya blur. Ya, jadi tetap ada samar-samar begitu ya. Tidak jelas bisa dikatakan. Tetapi ada juga kalimat yang mengatakan seperti ini, blur now, oasis later. Sekarang ini mungkin kita samar-samar, tetapi kita nanti bisa melihat oasis atau ada tempat di mana kita bisa berhenti meminum air, di mana tempat di mana sumber dari kehidupan. Ya, kalau kita tahu oasis itu adalah tempat sumber air di padang gurun dan dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan, dan disitulah sumber kehidupan, bahkan hewan-hewan gurun pun juga bisa tinggal. Nah, ayat yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dia dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, surat Korintus ini, surat Paulus mengatakan bahwa sekarang ini hanya melihat cermin atau gambaran yang samar-samar, yang blur. Ya, Rasul Paulus katakan. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ya. Sekarang kita mengenal atau kita belajar firman Tuhan atau mengenal Allah kita itu dengan tidak sempurna. Ya, mungkin kita hanya punya persepsi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mungkin terbatas dengan sumber firman Tuhan ya, dari sejarah, dari mungkin buku-buku di sekolah Alkitab, mungkin kita terbatas akan itu. Atau juga mungkin kita punya pemahaman atau pengalaman yang membuat kita samar akan mengenal Tuhan, akan samar akan fokus akan melihat kebesaran Tuhan atau kebaikan Tuhan bahkan. Ya, mungkin kita menjadi orang percaya, tetapi mungkin di dalam hati kita blur, di dalam hati kita samar-samar. Iya, saya melihat, saya percaya, tetapi saya masih belum bisa sempurna. Ya, nah pandangan kita itu seringkali ya terdistrak. Ya, banyak sekali hal ya yang mengakibatkan kita terdistrak. Yang pertama, fisik yang merosot. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Hati yang harus dijaga, ya mungkin gitu ya, itu yang bisa mendistrak hati kita. Waktu itu di Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hati. Dan pikiran yang dipengaruhi hal jahat, Matius pasal 9, 4-5. Nah, kita bisa lihat bahwa banyak hal, ya bahkan faktor yang mungkin saya nggak bisa sebutkan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi masing-masing, ya dalam mengiring Tuhan. Kenapa saya sering gagal, mengapa saya sering tidak fokus, mengapa saya sering blur, saya tidak sampai kepada oasis itu, saya tidak mengerti begitu ya. Ya, nah murid-murid juga nggak tahu, ya meskipun murid-murid itu dekat dengan Yesus, murid-murid pun juga nggak ngerti. Ya, ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaan, Matius pasal 16 ayat 22-24, murid-murid nggak ngerti, ya menjadi pelayan, ya. Bahkan sama seperti anak yang menyambut Yesus, ya menjadi pelayan. Maksudnya murid-murid itu nggak ngerti. Murid-murid hanya tahu bahwa dia akan menjadi kayak perwakilan raja Yesus itu sendiri. Murid-murid hanya melihat sekilas. Tetapi murid-murid jarang mengerti kalau Yesus datang itu sebagai pelayan. Ya, bahkan ya hanya seorang ya atau seorang Yesus pun juga mau menyambut seorang anak ya, nggak melihat strata begitu ya Bapak Ibu. Coba kita renung-renungkan, mungkin kita sama seperti murid-murid, kita punya persepsi, kita punya harapan, ekspektasi, mungkin kita punya hal-hal yang sebenarnya itu mendistraksi kita mengenal Yesus Tuhan kita. Ya. Kita nggak ngerti bahwa ketika kita dipanggil kita menjadi seorang pelayan, kita dipanggil menjadi seorang yang membagikan berkat, ya berkorban bahkan begitu ya. Ketika kita dipanggil, ketika bertobat, kita mengerti
kita juga harusnya mengerti bahwa saya akan pikul salib, saya akan juga menderita sama seperti Yesus yang sulung, yang sudah mulai duluan, yang memberikan kita teladan. Nah, apa yang menjadi tujuan atau oasis di dunia kita ini? Yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Apa sih kira-kira oasisnya itu apa? Kelahiran baru yang diinginkan sama seperti yang disampaikan kepada Nikodemus, Yohanes pasal 3. Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Ya, sesuatu kelahiran baru. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa mengukur kelahiran baru. Bahkan diri saya sendiri pun saya renungkan. Saya tetap saja masih mungkin melakukan dosa. Jadi sampai kapan saya bisa mempunyai kelahiran baru? Atau stop pada oasis sumber kehidupan itu? Ya. Kita juga harus tetap fokus. Ya, apa yang menjadi Tuhan yang Tuhan inginkan supaya kita menerima fokus, menerima oasis itu adalah peka akan firman. Ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Murid-murid atau orang-orang terdekat Yesus pun juga banyak yang mengalami distraksi atau blur. Ya, mereka tidak mengerti apa oasisnya. Tetapi Yesus sendiri mengatakan bahwa makananku, ya, sumber kehidupan itu sama seperti oasis jadi sumber air, adalah melakukan kehendak Dia. Dan ini juga satu pergumulan. Ya, mungkin keterbatasan kita, ya, pandangan kita terhadap firman Tuhan, mungkin sering sekali menghalangi, ya, untuk bisa mengerti atau sampai kepada oasis. Yang ketiga adalah menjadi seperti seorang wanita Samaria yang memperoleh oasis sumber air yang abadi. Yohanes pasal 4 ayat 13-14. Kita bisa belajar. Ya. Orang yang mungkin dikatakan tidak mengenal bahkan melakukan dosa, tetapi dia akhirnya mempunyai kepekaan, dia mempunyai kesadaran, mempunyai kepercayaan, ya, untuk bisa sampai kepada oasis, untuk bisa tidak blur, tidak samar-samar di dalam melihat Tuhannya. Ya. Nah, dari 3 hal ini ya, yang Tuhan inginkan lahir baru, ya, kita gumulkan itu. Tetap fokus, berarti konsisten, ya. Tetap peka akan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mungkin di dalam kesusahan, di dalam sakit, di dalam mungkin dosa, kita kurang peka akan firman Tuhan. Tetapi usahakan kita mau peka akan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah sama seperti wanita Samaria, meskipun dia berdosa, meskipun dia bisa dikatakan jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mau, ya, mengerti. Ya. Mungkin terkesan bahkan orang percaya yang melihat wanita Samaria pertama kali mungkin akan menilai, wanita ini adalah orang berdosa, tidak layak. Tetapi ketika Yesus mau menghampiri, ketika Yesus mau peduli, ya, sama seperti Yesus mau ketemu dengan anak-anak, dia tidak memperdulikan strata, maka dia orang berdosa atau tidak berdosa, ya, orang yang tidak mengenal atau mengenal, ya, sama seperti anak-anak, ya, dia sambut begitu. Tetapi di sinilah kita belajar bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan mau datang ke dalam kehidupan kita. Mau datang melalui firman Tuhan, mau datang melalui Roh Kudus, mau datang dalam setiap ibadah yang kita hadiri, mau datang kepada doa, mau mendengar setiap doa kita mungkin di dalam kesusahan dan kesulitan. Ketika kita mau sama seperti wanita Samaria yang menjadi highlight, ya, tokoh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang yang mau, ya, mendengar dan berubah. Ya. Mendengar dan berubah itu hal yang sulit Bapak Ibu. Dan saya sendiri harus akuin, ya, banyak sekali mungkin saya kelewatan. Ya, banyak sekali saya tidak mau mendengar. Banyak sekali saya tidak mau percaya. Banyak sekali mungkin kita nggak mau mendengar firman Tuhan. Mungkin kita acuh, itu buat si A, si B, si C. Tapi padahal itu firman Tuhan datang untuk kita semua. Saya percaya bahwa mungkin sama seperti Rasul Paulus bilang, katakan, sekarang hanya cermin, bayang-bayang samar-samar. Tetapi nanti aku akan bertemu muka dengan muka. Nanti saya akan bertemu dengan Dia yang sempurna, ya, dengan utuh, yang kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah fokus, tetaplah konsisten, tetaplah bertahan, ya, di dalam kesulitan, kesakitan, ya, pergumulan, ya, hal-hal yang mungkin ingin menjatuhkan kita, tapi bertahanlah akan firman Tuhan.
dan kita akan menerima oasis atau sumber kehidupan itu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Kau sudah menolong, memberkati kami melalui firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti mungkin banyak hal tentang firman Tuhan. Banyak hal mungkin yang kami melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi ketika kami mau fokus, kami mau bertahan, mau kita diam Tuhan di dalam Engkau, Tuhan mengerti, Tuhan, supaya kami suatu saat bertemu dengan oasis yang sungguh-sungguh, yaitu Engkau sendiri Tuhan, sumber kehidupan. Dengan sempurna kami boleh menerima, bahkan kami boleh menerima kehidupan di surga nanti Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan Yesus yang masih dalam kelemahan, berkati yang dengan kekurangan, Tuhan Engkau yang sembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan. Di dalam pergumulan Tuhan sakit, apapun Tuhan di dalam hati dan pikiran Tuhan Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau juga memberkati Tuhan bangsa negara ini, Kota Malang sekitarnya terkhusus Tuhan Yesus. Untuk gereja kami, Bapak Ibu Gembala, dan seluruh jemaat-Mu, para pelayan yang ada Tuhan Kau yang memberkati Tuhan. Kami mulaikan hari ini Tuhan, mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.